Pernahkah kalian membayangkan masjid terbesar ini lahir dari tangan seorang non-Muslim? Apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata Istiqlal terbesar di Asia Tenggara? Sudah biasa, lokasinya di Jakarta, semua orang tahu. Tapi, tahukah kalian bahwa di balik tembok marmernya yang dingin tersimpan rahasia tentang seorang arsitek Kristen, terowongan bawah tanah menuju katedral, hingga sistem panel surya canggih yang bikin geleng-geleng kepala. Bukan sekadar tempat sujud, ini adalah saksi bisu sejarah kemerdekaan yang dirancang untuk bertahan hingga 1000 tahun. Inilah 5 fakta luar biasa Masjid Istiqlal yang akan mengubah cara pandang kalian terhadap simbol persatuan bangsa. Mari kita simak makna di balik nama dan simbol toleransi. Istiqlal, simbol keharmonisan yang tak terbantahkan. Bayangkan, di negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, masjid kebanggaannya berdiri tepat berhadapan dengan gereja katedral. Ini bukan kebetulan sobat, ini adalah pesan visual yang dikirimkan para pendiri bangsa kepada dunia tentang indahnya toleransi. Nama Istiqlal sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti merdeka. Sebuah ungkapan syukur luar biasa atas lepasnya Indonesia dari belenggu penjajahan selama 350 tahun. Tapi uniknya, meski ini adalah masjid, perancangnya justru adalah Frederick Silaban, seorang penganut Kristen yang memenangkan sayembara desain dengan sandi ketuhanan. Mengenai Istiqlal sendiri, sebenarnya dia pernah bertanya itu kan, kakak saya juga pernah cerita itu, bertanya pada Soekarno langsung gitu, ini mau ngadain sayembara Istiqlal loh, saya ikut enggak nih ya katanya, karena mereka hubungan dekat gitu ya. Ya ikut, tapi ikut harus pakai nama samaran katanya. Kalau nggak pakai nama samaran, mana ada yang mau milih katanya gitu kan. Nah ya memang setiap kali sayembara itu memang selalu pakai nama-nama samaran, moto istilahnya disebut, dia menyebutnya moto. Seperti misalnya waktu dia sayembara Monas ya disebut Bhinneka Tunggal Ika, ini motonya. Lalu untuk yang BI kemakmuran disebut. Lalu khusus untuk Istiqlal ini disebutnya motonya ketuhanan. Dulu kita hanya bisa melihat kemesraan ini dari luar, tapi sekarang ada terowongan silaturahmi, sebuah akses bawah tanah yang menghubungkan dua rumah ibadah berbeda. Bahkan Paus Fransiskus pun dibuat takjub dan menyebutnya sebagai rujukan masyarakat damai bagi dunia. Benar-benar definisi Bhinneka Tunggal Ika yang nyata. Peresmian terowongan silaturahim antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Suatu bangsa yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda kelompok etnis, berbeda ras, berbeda bahasa daerah, berbeda adat istiadat, tapi bisa bersatu, bisa rukun karena memiliki cita-cita yang sama, yaitu meraih suatu masa depan yang bisa memberi kebahagiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan tidak boleh jadi sekat pemisah. Perbedaan justru adalah kekayaan kita. Perbedaan memberi kepada kita energi, kekuatan. Perbedaan tidak boleh jadi sumber perpecahan. Arsitektur penuh kode rahasia. Pernahkah kalian menghitung berapa banyak pintu di Istiqlal? Atau mengapa menaranya hanya satu? Jangan asal lihat, karena setiap sudut bangunan ini adalah simbol. Mari kita bedah arsitektur jenius karya Silaban ini. Pertama, lihat kubah raksasanya. Diameternya adalah 45 meter, sebuah kode untuk tahun kemerdekaan kita 1945. Menaranya tingginya 6.666 cm, melambangkan jumlah ayat dalam Al-Quran. Tak berhenti di situ, Istiqlal punya 7 pintu masuk yang masing-masing dinamai dengan Asmaul Husna. Kenapa 7? Karena melambangkan 7 lapis langit dalam kosmologi Islam. Di dalamnya, kalian juga akan menemukan beduk raksasa dari kayu meranti merah berusia ratusan tahun.
Desainnya menggabungkan gaya Timur Tengah yang megah dengan struktur vertikal Eropa yang kokoh. And then Allahu Akbar, Allahu Akbar. It minaret. Our Allah Akbar. Allahu Akbar. Hasilnya, sebuah bangunan multikultural yang fungsional sekaligus artistik. Jejak tokoh dunia dan momen bersejarah. Menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara dengan daya tampung 200.000 jemaah membuat Istiqlal jadi magnet bagi pemimpin dunia. Masih ingat kunjungan legendaris Presiden Amerika Serikat Barack Obama tahun 2010? Mengunjungi, dan sebelumnya Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengunjungi Masjid Istiqlal, Masjid Agung yang dulu waktu ia masih kecil dan tinggal di Menteng sering dilihatnya. Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Ibu Negara Amerika Serikat Michelle Obama ditemani Imam Besar Masjid Istiqlal, Mustafa Yakub, mengagumi kemegahan arsitektur masjid yang menjadi kebanggaan umat muslim di tanah air. Michelle menyesuaikan cara berpakaian saat berkunjung dengan menggunakan kerudung. Di masjid ini Obama bisa dikatakan bernostalgia begitu, karena mengingat masa kecilnya ketika dia masih tinggal di Menteng, ia sudah sering kali melihat Masjid Istiqlal ini. Atau saat Raja Salman bin Abdul Aziz dari Arab Saudi datang membawa kewibawaannya. Kunjung ke Masjid Istiqlal, apakah itu Islam atau non-Islam, apakah itu Indonesia atau turis-turis asing. Kita di sini kurang lebih 300 orang turis-turis asing datang. Mereka bisa masuk menginjak-injak masjid. Ya, dan itulah masjid terbuka, dan persis seperti yang ditampilkan Masjid Nabi kan. Masjid Nabi itu sebagai tempat pertemuan untuk lintas agama, ya kan. Tapi mereka akan masuk ke masjid ini tentu menggunakan ada covernya ya, tidak boleh masuk dengan memamerkan auratnya. Ada etikanya masuk di Istiqlal. Bukan cuma soal politik, Istiqlal juga pernah menjadi pusat dari aksi bela Islam 3 di tahun 2016 yang memutihkan Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diikuti subhanallah walhamdulillah. Dari festival kebudayaan, pameran naskah kuno, hingga dialog zuhur interaktif, masjid ini adalah denyut nadi aktivitas umat yang tak pernah berhenti selama 24 jam. Transformasi modern dan imam besar. Memasuki era modern, Istiqlal melakukan glow up besar-besaran. Sejak dipimpin oleh Imam Besar Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar pada 2016, masjid ini bertransformasi menjadi Green Mosque. Bayangkan, penggunaan panel surya di sini mampu memangkas konsumsi energi hingga 38%. Dan ini yang paling unik, Istiqlal sekarang punya gym center yang bersifat interfaith atau lintas agama. Dan kami juga berharap, terutama para karyawan staf, jangan hanya alatnya sudah lengkap seperti ini, tapi kita tidak gunakan. Mubazir, ya rugi kita. Maka itu saya minta, di atas itu kita godok batinnya, di bawah sini kita godok raganya. Mensano incorporano. Ya kan? Pikiran yang sehat hanya terdapat pada tubuh yang sehat. Keren banget kan? Beliau juga sukses menyambut Paus Fransiskus pada September 2024 lalu dengan Deklarasi Istiqlal, sebuah dokumen kemanusiaan yang mendunia. Di tangan beliau yang kini juga menjabat sebagai Menteri Agama, Istiqlal bukan sekadar tempat sholat, tapi pusat peradaban, ekonomi, UMKM, dan laboratorium moderasi beragama. Dari sejarah pembangunannya yang memakan waktu 17 tahun hingga kecanggihan teknologinya saat ini,
Istiqlal mengajarkan satu hal, bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika kita bisa berdiri tegak dalam perbedaan, saling menjaga, dan tetap bersujud pada Tuhan yang satu.